bagai raja wali melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Kan terbang tinggi bagai raja wali melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kan terbang tinggi bagai raja wali melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, kan terbang tinggi bersama Dia. Kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kan terbang tinggi bersama Dia. Bu Gembala berdoa. Bapa kami yang berada dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami masih berada seperti Engkau berada. Kami tahu semua yang terjadi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami melakukan segala kegiatan aktivitas kami pada sepanjang hari, kami datang bersyukur kepada Engkau lewat firman-Mu, karena kami tahu Tuhan hanya Engkau yang mampu memberikan kekuatan bagi kami di tengah-tengah kami mengingat Engkau dan melayani pekerjaan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami, dan saat ini Engkau lihat seperti kami yang ada Tuhan, kami rindu untuk selalu mendekatkan diri kepada Engkau dan ingin Tuhan selalu kami boleh dibina dengan firman-Mu, karena kami tahu hanya firman-Mu yang dapat memberikan kekuatan semangat yang baru bagi kami. Kami bisa dapat bertahan di Engkau dan melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu ampunilah segala kekurangan kelemahan kami, dan pagi hari ini Tuhan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Suci kuduskan hati kami agar firman Allah boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh bertumbuh
Terima kasih Bapak kuasa kegelapan yang coba mengganggu kami pada pagi hari ini. Kami bersatu hati untuk dan tolak karena ini di Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. dapat Tuhan situasi keran pencobaan. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara respon kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua. 1 Raja-Raja pasal yang kedua. Ayat yang ke-36. Kemudian raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, berikanlah bagimu sebuah rumah. Saya ulangi, dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem. Diamlah di sana dan janganlah keluar dari sana kemana-mana pun. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, ini sudah sering kali dikhotbahkan, bahkan mungkin jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan sudah pernah mendengar maupun belajar maupun membaca kitab kisah tentang Simei. Simei ini adalah seorang yang masa lalunya punya masalah ya dengan ayah dari Raja Salomo, di mana Simei pernah mengutuk Daud tatkala Daud menjadi raja, tetapi ketika di masa pemerintahan Raja Salomo ya, Simei justru mendapatkan kasih karunia. Ini sebenarnya ya ada suatu pesan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, atau yang kita sebut diri kita ini sebagai gerejanya. Sesungguhnya kita mempunyai masa lalu ya. Kita punya masa lalu yang tidak bagus ya. Sebelum kita mengenal kebenaran, kalau bahasa Alkitab, dahulu ketika kita masih hidup oleh berhala-berhala di zaman jahiliyah ya, kita belum mengenal kebenaran. Tetapi yang sekarang kita sudah dipanggil di dalam terangnya yang ajaib, maka hidup kita ini diberikan suatu jaminan, dan jaminan yang diberikan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus adalah suatu jaminan tentang suatu kehidupan yang kekal. Dan kita disebut adalah orang tebusan darah Kristus. Jadi kalimat tebusan darah Kristus itu adalah suatu tebusan yang mahal ya. Kenapa yang mahal? Karena jiwa kita ini ternyata sangatlah berharga, yang dihargai lebih daripada isi dunia ini. Coba kita baca di dalam Matius 16 ayat yang ke-26. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang peroleh seluruh dunia Ya, tapi kehilangan nyawanya? ya. Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Ya, jadi ini merupakan konteks dari pengajaran Kristus ketika Tuhan Yesus mengajarkan bahwa keselamatan dari nyawa seseorang, dari jiwa seseorang itu melalui dirinya
Tuhan Yesus Kristus adalah keselamatan yang lebih daripada seisi dunia ini ya. Makanya Tuhan memberikan suatu perbandingan, untuk apa ya jikalau seseorang memiliki sisi dunia ini tapi nyawanya tidak selamat. Ini merupakan suatu nasihat dan teguran sekaligus kepada mereka yang masih hidup dalam duniawi. Orang yang hidup dalam duniawi, hidup mereka itu tunduk kepada segala keinginan dan kekuasaan dunia ini. Nah, sedangkan kuasa dunia ini diizinkan Tuhan, iblis yang menjadi penguasa. Kita bisa tahu itu ketika Tuhan Yesus habis puasa 40 hari, iblis pernah menggoda Tuhan Yesus. Iblis mengatakan kepada Yesus, lihatlah ya, segala yang ada di dunia ini, kemegahan bahkan kerajaan dunia ini akan kuberikan kepadamu, asalkan kau sujud kepadaku. Nah, itu sudah menjadi suatu petunjuk ya, suatu petunjuk bahwa apa yang diinginkan dunia adalah nyawa kita juga. Tetapi apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, khususnya kita yang mau hidup percaya kepada Dia, bahwa ketika kita mempunyai keinginan ingin memiliki dunia, bahkan dengan segala isinya ini, itu tidak bisa membayar harga nyawa kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Secara logika, secara hitung-hitungan logika kita ya jauh lah. Kalau apa yang hidup di dalam dunia ini, di mana kita hidup sekarang adalah fana. Sementara kehidupan yang ditawarkan Tuhan Yesus itu sifatnya kekal ya. Nah, dari situlah kita ini bisa disebut tebusan darah Kristus. Karena kita pernah hidup di masa lalu, tetapi dengan tebusan darah Kristus kita menjadi orang-orang yang memperoleh kasih karunia Tuhan ya. Makanya dengan kita memperoleh kasih karunia Tuhan, Tuhan mempercayakan kita untuk membangun rumah rohani kita. Sama seperti Simei ini udah dipercayakan ya, walaupun dia punya masa lalu tidak baik, tetapi oleh Raja Salomo dipercayakan, tinggallah di Yerusalem dan bangunlah rumah supaya engkau tinggal di situ. Artinya, walaupun Simei punya masa lalu yang jahat, oleh kebijakan Salomo itu dia justru difasilitasi, mendapatkan perlindungan, mendapatkan apa yang dia butuhkan, ya, mendapatkan jaminan hidup luar biasa, perlindungan dari Raja Salomo untuk tinggal di Yerusalem, ya. Itu adalah suatu perlindungan yang luar biasa yang Simei dapati dari seorang raja yang pada saat itu memerintah bangsa Israel ya. Lalu fasilitas rumah ya, kebutuhan pun pasti disediakan, keamanan pun sudah pasti terjaga. Itulah contoh kehidupan kita seperti Simei. Tapi jangan kita menjadi Simei yang sebenarnya seperti yang dalam konteks ini. Kenapa? Karena di situ Simei tidak setia. Nah, sebenarnya ini berbicara tentang Yerusalem itu sendiri. Kalau kita arti rohani kan, Simei dipercayakan untuk membangun rumah di Yerusalem. Itu berbicara kita ya sebagai gereja Tuhan. Masa lalu kita sudah dihapus. Dosa-dosa kita sudah dihapus oleh darah Kristus. Kita menjadi tebusan darah Kristus. Kita diberikan jaminan, kita diberikan suatu janji akan kehidupan yang kekal. Maka Tuhan mau kita membangun rohani kita ya, yang kita pahami dalam 7 tingkat iman. Tuhan mau kita sempurnakan bangunan itu. Sempurnakan. Selain daripada sempurnakan bangunan rohani kita ya, Tuhan menuntut kita ini setia. Yerusalem berbicara tentang tempat keluarnya firman. Kita buka itu Yeremia 2 ayat yang ketiga. Yerusalem adalah gambaran tempat keluar firman dan pengajaran.
Yeremia 2 ayat yang ketiga. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang makan yang jadi bersalah, akan menimpa mereka. Yesaya 2 ayat 3 maksudnya. Sorry. Yesaya. Iya. Yesaya 2 ayat 3. Ayat yang ketiga. Yesaya 2 ayat yang ketiga mulai, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Ya. mari kita naik ke gunung Tuhan, Ya. ke rumah Allah Yakub, Ya. supaya mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, Dari Sion keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. firman Tuhan itu dari Yerusalem. Ya. Itulah gambaran suatu pengajaran, ya. Firman Tuhan yang menjadi jalan yang dikatakan kita harus menempuh, ya. Seperti kalimat firman Tuhan tadi, supaya bangsa Israel ini yang lagi jauh daripada Tuhan, yang moralnya lagi bobrok di zaman Yesaya, Tuhan masih kasih kesempatan. Pergilah ke bukit tempat rumah rumah Yakub, ya, bagaimana kalimatnya? Kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Ya, ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Nah, terus Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, ya, mengajarkan kita tentang jalan-jalan Tuhan. dan supaya kita berjalan menempuhnya. Nah, dan Tuhan mau kita berjalan menempuhnya sesuai dengan pengajaran, ya. Pengajaran kabar pengantin tentunya. Kalau kita sudah terima kabar pengantin, ya, jangan cari jalan lain, ya. Jangan cari jalan lain. Setialah. Makanya yang menjadi tema pada untuk Deston Subuh ini adalah tentang kesetiaan. Di situ dikatakan ada suatu kalimat penekanan kepada Simei. Diamlah di sana dan jangan keluar dari sana kemana-mana pun. Ya, artinya ini soal pemahaman, pengajaran yang kita sudah yakini, ya, khususnya di Jemaat Efrata. Ya. Ini tidak menyangkut organisasi, ya, tapi menyangkut pengajaran. Ya. Pengajaran yang langsung daripada Tuhan. Apa sih pengajaran yang langsung daripada Tuhan? Yaitu pengajaran yang dimana tidak diajarkan oleh manusia, tidak didapatkan dari manusia itu sendiri, tetapi diajarkan langsung daripada Tuhan. Itu dialami Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus ketika ia hidup, di sanalah dia tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi kenapa dia katakan bahwa dia diajarkan oleh Yesus Kristus? Kenapa? Artinya itu diajarkan melalui karunia-karunia roh. Dia cuma dengar saja kesaksian tentang Yesus, tapi berjumpa dengan Yesus tidak. Lalu kenapa dia bersaksi bahwa dia berjumpa dengan Yesus? Dia diajarkan oleh Yesus Kristus. Di dalam pernyataannya Galatia 1 ayat 11, coba. Galatia 1 ayat 11. Galatia 1 ayat yang ke-11. Sebab aku mendekatkan kepadamu, saudara-saudaraku, Ya. bahwa Injil yang kuberitakan Injil yang aku beritakan ini Injil Kristus, ya. Injil Kristus. bukanlah Injil manusia. Bukan Injil manusia. Ayat 12. Ya. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, Paulus katakan dia bukan menerima dari manusia. dan bukan manusia yang mengajarkannya kepada Bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, kepada Paulus. tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, tapi Paulus menerimanya oleh wahyu, penyataan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dia mau berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus? Yang kita tahu, suatu peristiwa perjumpaan dia dengan Tuhan Yesus adalah ketika dia melihat terang, lalu ada suara. Hai Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, dari situlah Saulus, ya. Saulus yang pada saat itu ya adalah Paulus. Sebenarnya sama aja nama kalau kita pelajari itu Paulus, Saulus itu cuma beda Pak, nama panggilan budaya kalau tidak salah, ya. Paulus yang Saulus yang disebut Paulus atau Paulus yang dikenal sebagai Saulus dulu, ya. Dia ingat bahwa suara itu, perkataan itu, ya, adalah perkataan yang mewakili jemaat Kristen, ya.
yang mengikut Kristus yang dia aniaya. Ya. Nah, dari situ dia betul-betul mengalami suatu perubahan yang drastis. Dia bertobat, lalu dia menerima suatu Injil. Ya. Dia menerima suatu Injil lewat penyataan Yesus Kristus, dan itu dia terima secara wahyu. Makanya di Efesus 3 ayat 3 sampai 4, kerinduan Paulus semakin besar bahwa apa yang dia terima wahyu daripada Kristus itu, dia mau apa yang Paulus mengerti soal pengajaran tentang Injil itu dipahami juga oleh jemaat yang dia ajarkan tentang Injil. Coba kita buka Efesus 3 ayat yang ketiga. Efesus 3 ayat 3 mulai. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Rahasianya itu dinyatakan dengan wahyu. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Ya. Apabila kamu membacanya, Ya. kamu dapat mengetahui daripadanya. Ya. Pengertianku akan rahasia Kristus. Ya, pengertianku akan rahasia Kristus. Ya. Nah, kita kembali lagi. Artinya, ini kepada kita semua yang sudah mengenal akan pengajaran yang langsung daripada Tuhan. Ya. Mana pengajaran ini lewat karunia-karunia roh. Kalau saudara sebagai jemaat yang awam dalam tanda kutip, yang belum pernah mendengar karunia-karunia roh itu seperti apa, ya saudara saudara bisa pahami dari suatu kisah, ya, Alkitab, dari kisah Alkitab, bahwa perjumpaan daripada para rasul, ya, Rasul Paulus khususnya, ya, itu bisa diajarkan langsung lewat karunia-karunia roh. Kita kan mengerti karunia roh itu kita dapatkan lewat mana, ya? Tentu lewat kehidupan yang sudah lahir baru daripada air roh. Kalau kehidupan yang berbicara tentang lahir baru daripada air roh itu baptisan air dan baptisan roh. Ini merupakan suatu baptisan sakramen, ya, yang dilakukan di hadapan manusia, disaksikan oleh manusia sekitar, ya, dan dilayani oleh hamba Kristus. Ya. Lalu baptisan Roh Kudus itu yang dilayani oleh manusia, tetapi yang membaptisnya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Makanya ciri dari orang kepenuhan roh itu berbahasa roh. Ya. Nah, itu disebut juga karunia lidah. Nah, kalau sudah berbicara tentang karunia Roh Kudus, kan dikatakan bahwa itulah suatu karunia, suatu kasih Allah yang Tuhan berikan secara khusus menurut kehendaknya. Nah, kehendak Kristus itu sebagaimana yang dijanjikan lewat firman Tuhan, di mana Kisah 2 yang ke-16 dikatakan, di hari-hari terakhir aku akan mencurahkan kepada setiap orang. Coba kita baca Kisah 2. Kisah 2 ayat 19. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas. Ayat 16 mulai. Ayat 16 ya. Mulai. Tetapi itu difirmankan Allah dengan perkataan Nabi Yoel. Ya, Nabi Yoel ini berbicara Nabi Perjanjian Lama, ya. 17 akan terjadi pada hari-hari terakhir. Akan terjadi pada hari-hari terakhir akhir zaman. Firman Allah, ya. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah, apa itu? Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-teruna mendapat penglihatan. Dan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Terus hamba laki-laki, hamba perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Iya. Dan akan bernubuat. Jadi karunia-karunia itu bukan dikhususkan hanya pendeta, hanya uskup, hanya paus, hanya yang melayani pekerjaan Tuhan, yang melayani mimbar. No, saudara. Tidak, ya. Karunia yang Tuhan berikan di akhir zaman itu kepada setiap orang. Tetapi setiap orang yang percaya. Ya, bukan setiap orang yang berdosa tidak ada pertobatan, enak saja main kasih.
Kalau itu bisa dikatakan bahwa karunia itu kan adalah pemberian Tuhan secara khusus. Iya, secara khusus kepada orang yang percaya ya. Kalau kita bandingkan dengan orang berdosa. Tapi kalau ada orang-orang yang mengatakan kita di kalangan sama-sama orang percaya, itu Tuhan berikan secara khusus ya. Terutama itu kepada yang penata layan, kepada pendetanya, kepada gembalanya. Kalau jemaat enggak, oh bukan seperti itu. Itu udah salah paham ya. Kasih karunia jangan kita pikirkan sekecil isi kepala kita ya. Jangan kita pakai filsafat kita seolah Tuhan pilih kasih, enak saja. Karunia roh itu adalah standar atau ukuran keselamatan di zaman gereja. Di zaman gereja. Itu kan Kisah 2 di 37-38. Bertobat, baptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai pengampunan dosa dan menerima karunia-karunia roh. Itu sudah ukuran gereja dan itu menjadi rahasia. Pintu kerajaan Allah itu terbuka ya. Itulah kenapa lewat khotbah Rasul Petrus ya, Tuhan pernah katakan, kunci kerajaan surga kuberikan kepadamu. Itu bukan arti literally itu kunci sebenarnya, bukan. Sebenarnya kuncinya maksudnya itu pemahaman tentang pengajaran. Dari pengajaran itu menjadi kunci jalan masuk ya. Kalau orang percaya kepada pengajaran yang diajarkan Rasul Petrus, yang dimana Petrus dipercayakan lewat pengajaran Kristus, dia akan mendapatkan jalan masuk ya ke gerbang sorga. Makanya kan Tuhan sudah katakan, Yohanes 3 yang kelima itu sudah ayat hafalan kita ya. Sudah ayat hafalan kita bahwa barang siapa yang tidak dilahirkan kembali daripada air dan roh, dia tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi kalau dia mau mengalami kelahiran baru, maka dia akan masuk. Ya, tapi lewat baptisan air dan baptisan roh. Itu pengajarannya. Ya, pengajaran yang membawa kita kepada pengertian yang benar. Dan seperti tadi katakan Yesaya, Tuhan mau kita menempuh jalan itu supaya kita itu semakin mengerti maksud-maksud Tuhan, pengajaran. Jangan seperti Simei. Simei sudah ada perjanjian dengan Raja Salomo. Itu gambaran saya dan saudara sebagai tebusan darah. Kita sudah berkomitmen, kita ini sudah diikat janji. Ya, diikat janji artinya kita sudah menerima roh perjanjian. Kita sudah lahir baru daripada air dan roh. Ya, itu bukan sekedar sakramen yang kita lakukan atas kehendak dan mau kita, tapi di dalamnya sudah ada ikatan ya, sudah ada perjanjiannya. Kalau saudara melawan itu seperti Simei, Salomo katakan jangan engkau pergi kemana-mana, diamlah di situ ya. Artinya pengajaran itulah yang sudah percayai, pengajaran melalui wahyu daripada Tuhan. Jangan saudara sekali-kali meninggalkan pengajaran itu lagi ya. Jangan ya, walaupun memang pengajaran itu, doktrin itu pada akhirnya dipengaruhi oleh organisasi ya. Tiap organisasi kalau berbicara zaman sekarang berbeda-beda doktrin. Makanya kalau kita buka ini ya, kita baca terus ya, ada rahasianya di dalam ayat pokok kita. Simei setelah 3 tahun dia pergi. Kenapa? Karena dia mendengar kedua hambanya itu pergi ke Gad ya. Ke orang Gad, di mana itu adalah suatu bangsa kafir, bangsa Filistin ya. Ke raja Akis bin Maka yang tidak salah. Ya, kepada Akis untuk mencari hambanya yang pergi itu. Walaupun dia balik lagi, tapi tidak ada kesempatan ya. Itu ibarat di dalam Matius 25. Itu ibarat 5 gadis yang bodoh. Jadi ada 10 darah kan, 10 anak gadis ini. Yang satu membawa minyak ya untuk jaga-jaga, yang satu tidak ada persiapan. Nah, tetapi 10-10-nya ini ya sama-sama menanti gerbang surga itu, gerbang yang mereka duduk di depannya, menanti gerbang itu terbuka dan raja datang. Ya. Nah, ketika mereka lelah menunggu,
Tiba-tiba raja datang, pintu gerbang terbuka. Yang 5 anak gadis bijak ini, ya mereka masih ada persiapan membawa pelita itu tetap nyala. Tapi 5 gadis bodoh ini, mereka tidak ada persiapan, sehingga mereka tergesa-gesa cari lagi itu minyak. Ya, mereka cari, akhirnya mereka meninggalkan. Tapi ketika mereka balik, sudah tidak ada kesempatan. Gerbang sudah ditutup. Itu gambaran gereja bertipe Simei. Ya. Tidak ada persiapan, pandang, enteng. Tuhan sudah katakan berjaga-jagalah kamu. Ya. Tuhan sudah katakan jangan kemana-mana. Ya. Itu Tuhan sudah beri peringatan banyak kepada kita. Ya. Setialah kamu. Ya. Tetapi karena kita emang dasarnya apa ya? Seperti Simei ini. Simei ini kan ketika dia mendengar 2 hambanya pergi ke bangsa lain, bangsa kafir lagi, ya itu tidak dibahas oleh Salomo. Intinya Salomo katakan, Salomo gariskan, pokoknya kalau kamu sampai menyeberang sungai Kidron, ya, meninggalkan Yerusalem, kamu akan mati dibunuh. Artinya ya sudah hukumnya, dia tidak taat, tidak setia kepada perjanjian. Ini perjanjian dengan raja, jangan main-main. Itulah kehidupan kita. Kita sudah mengikat janji dengan raja di atas segala raja. Cuma kadang kita itu apa ya, seringkali dipengaruhi oleh filsafat dunia, sehingga tetapi yang berkedok kerohanian. Makanya ada ajaran hyper grace, Kristen progresif. Waduh, yang kesannya kayaknya sesuatu yang apa ya, yang baru gitu. Apa itu bahasa yang enak ya? Yang baru, yang fresh pengajarannya ya. Yang mengatakan saya tidak percaya surga dan neraka. Saya tidak percaya jikalau seorang Habib yang baik hati, yang gaul ya. Tetapi cuma karena dia tidak percaya oleh Tuhan Yesus, siapa itu Tuhan Yesus, dia tidak selamat. Saya tidak percaya Tuhan seperti itu. Aduh, kasihan. Itu namanya filsafat kosong, kata Paulus ya. Kelihatan itu apa ya? Kelihatannya apa ya namanya? Menekankan hak kemanusiaan, kebaikan ya. Padahal kunci keselamatan itu ada di dalam percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan katakan ya, Paulus katakan dalam Efesus 2 ayat 8 bahwa keselamatan kamu itu datang dari kasih karunia Allah ya, oleh iman kamu kepada Kristus, bukan karena perbuatan baik. Coba baca itu. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 ya. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Terus itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Ya, jangan ada orang yang membanggakan diri. Aku udah buat baik, aku udah buat amal, aku udah menolong orang miskin. Aduh, saudara yang dikasih Tuhan ya. Bukan itu standar keselamatan, tapi standar keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Nah, ketika kita sudah hidup dalam iman, lalu kita menjalankan ya sesuai dengan kehendak Tuhan yang di dalamnya ada perbuatan baik. Itu yang disebut perbuatan baik yang terarah, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau cuma karena perbuatan baik tapi engkau tidak percaya Tuhan Yesus, ya ateis pun bisa ya. Tidak percaya Tuhan Yesus artinya itu sudah menolak setiap firman-Nya. Engkau tidak perlu lahir baru, yang penting kau berbuat baik, bisa itu ya. Itu sama saja ya, namanya penyesatan. Ini berbahaya pengajaran sekarang ini. Berbahaya. Begitu Simei, kenapa dia pergi? Itu gambaran dia pergi ke Gad itu. Meninggalkan perjanjian, mengabaikan perjanjian ya. Itu adalah suatu gambaran bahwa gereja Tuhan tipe seperti Simei adalah gereja yang tidak taat, tidak setia. Di situ dikatakan ketika Simei mendengar kedua hambanya pergi ke Gad, dia sudah tahu itu pelanggaran, tapi dia pergi. Dia ambil pelana, ya. Dia pelanai keledai. Keledai ini berbicara organisasi. Ini rahasianya.
tentang banyak gereja Tuhan, ya banyak orang-orang Kristen yang sudah betul-betul memiliki prinsip, sudah bertumbuh dengan pengajaran, justru mereka meninggalkan pengajaran itu dengan kekuatan organisasi. Artinya kekuatan organisasi apa? Doktrin yang di dalamnya yang justru mengajarkan pelajaran-pelajaran dari akal-akal manusia dan pelajaran-pelajaran setan. Coba, pelajaran akal-akal manusia itu adalah pelajaran tentang Matius 15 ayat 8 sampai 9. Itu tentang suatu ibadah yang berdasarkan perintah-perintah Tuhan. Kalau saya mau kaitkan dengan doktrin-doktrin gereja, organisasi di hari-hari ini, banyak organisasi di hari-hari ini yang mengatasnamakan firman Tuhan, tapi di dalamnya pengajarannya itu sebenarnya perintah-perintah manusia, akal-akalan manusia, saudara. Ya, itu semua datang dari ide-ide manusia yang hanya mencari keuntungan semata, kepentingan-kepentingan tertentu. Itu sebenarnya udah kasar, udah tajam ya. Tapi itu terjadi di zaman Yesus. Lihat saja ahli-ahli Taurat. Mereka kelihatan melayani bait Allah. Mereka memegang hukum. Tetapi mereka sendiri tidak melakukannya karena mereka punya tujuan lain, yaitu meraup keuntungan dari persembahan, meraup keuntungan demi popularitas, supaya orang itu lebih menghormati, takut kepada mereka sebagai ahli-ahli Taurat. Mereka ingin menjadi penguasa. Mereka dikatakan oleh Tuhan, ahli-ahli Taurat ini, orang Farisi ini telah menduduki kursi Musa. Yang mereka perebutkan itu jabatan di dalam organisasi. Itu yang terjadi di hari-hari ini ya. Ya kalau cuma pelayanan mereka berikan firman Tuhan, ya firman Tuhan biasa-biasa, sekedar pertobatan saja. Ya. Mereka tidak mendalam sampai perihal karunia-karunia. Orang hidup mereka saja tidak mengikuti kehendak roh. Nah, bagaimana mau dibukakan tentang rahasia pekerjaan roh ya? Makanya bukti penyembahan mereka itu disindir oleh Tuhan ya. Percuma mereka menyembah, memuliakan aku, karena yang diajarkan adalah perintah-perintah manusia. Makanya banyak beberapa organisasi dengan akal-akalan manusia, mereka tidak tahu cara menyembah yang benar. Yang sebenarnya penyembahan mereka itu cuma akal-akalan mereka, emosi mereka, yang mereka bentuk, yang mereka susun dengan ide-ide, akal-akal yang sia-sia. Kelihatan menyembah tapi salah kiblat, tidak tahu caranya. Padahal di Alkitab pun sudah mengatakan, sembahlah aku di dalam roh dan kebenaran. Ya, tapi mereka sendiri kalau kita lihat berkaca kepada ahli Taurat, mereka jangankan roh ya. Sedangkan Tuhan Yesus mereka katakan, kamu mengusir roh jahat dari anak ini pakai roh Beelzebul ya. Justru mereka hina itu pekerjaan roh yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ya. Nah ini berbahaya. Ada gereja tipe seperti itu. Mereka kelihatan menyembah tapi semua emosi. Mereka mencari suatu kesenangan sesuai kehendak mereka. Oh begini loh cara menyembah yang benar ya. Padahal di saat kita menyembah, rahasianya itu justru ada pergumulan. Pergumulan yang saya maksudkan, terkadang penyembahan yang benar itu tidak enak ya. Walaupun nampak kaku ya. Nah itu sebenarnya kita sedang melawan kedagingan. Itu rahasianya kalau di tabernakel ya. Kalau saya mau jelaskan lagi nanti kepanjangan ya. Rahasianya menembus kina glory ke kamar masuci itu ada di situ ada tirai yang sobek. Itu gambaran kedagingan kita yang robek, yang betul-betul harus dihancurkan. Karena masuk dalam penyembahan secara daging tidak nyaman ya. Bukan kita semakin padahal kelihatan menyembah Tuhan sudah menari-nari, kelihatan bersuka cita, kita anggap itu itu sukacita Roh Kudus, padahal itu menyenangkan emosi kita ya. Menyenangkan emosi kita, itu kita sedang meluapkan nafsu kita justru yang ujungnya menjadi penyembahan berhala ya. Ya puji Tuhan kalau orang-orang tersebut ya belum dibukakan pengertian seperti ini ya, bisa dimaklumkan. Tapi yang bahaya kalau seperti Simei, kita sudah mengerti nih cara menyembah dalam roh dan kebenaran, tiba-tiba mungkin kita pergi ke persekutuan yang gaya menyembahnya di kelompok ya. Saya tidak mau katakan salah atau sesat, tapi saya katakan kelompok yang belum dibukakan rahasia pengajaran. Kalau bagi mereka yang masih polos, yang bertumbuh, dimaklumkan.
Tapi engkau yang sudah mengerti terus engkau masuk ke sana. Aduh. Itu yang namanya engkau sudah merendahkan pekerjaan roh, ya. Ibarat katakan kita sudah belajar di peta itu. Kalau kita sudah mencapai tingkat 5, jangan engkau pakai lagi asas-asas dasar itu. Itu kan di Ibrani, di retret saya katakan. Firman Tuhan katakan. Jangan lagi engkau letakkan asas-asas dasar, baptisan air, tentang mujizat. Kita sudah dewasa, bahkan perihal mujizat itu disinggung. Kita kalau sudah dewasa rohani, kita tidak butuh mujizat dalam pengertian, ya, dalam pengertian bukan kita tidak perlu mujizat, tidak. Pola pikir kita sudah berbeda. Kita yang melakukan mujizat bersama dengan kuasa Tuhan. Kita tidak perlu meminta. Kita tidak perlu menuntut mujizat. Tapi sebagaimana dewasa kita, ya kalau memang Tuhan tidak bekerja, kalaupun Tuhan izinkan kita akan mengalami kesukaran, tapi yang kita yakini bahwa dalam kesukaran, dalam kesulitan, itulah menjadi suatu kepercayaan kita yang mendewasakan kita. Itu jauh lebih baik daripada orang yang meminta berkat, meminta mujizat, giliran Tuhan tidak mau kasih, kita bersalahkan Tuhan. Itu namanya kanak-kanak rohani, ya. Jadi kalau orang yang dewasa meminta jawaban kepada Tuhan, mereka paham. Jawaban Tuhan itu bukan saja ya, tidak juga bukan jawaban Tuhan. Ya, terkadang saudara, terkadang kalau kita mengukur kita sudah dewasa atau belum rohani kita, ada ayat-ayat tertentu yang menuntut kita, yang menguji kita ini sudah dewasa atau tidak. Yaitu dari apa? Dari cara kita berdoa, ya, dari cara kita berdoa. Selalu kami ingatkan, doa yang dewasa itu kita kiblatnya itu Tuhan Yesus. Kiblatnya Tuhan Yesus artinya saat Tuhan Yesus menjadi manusia, mengambil kemanusiaan seperti kita ini. Kita hidup dalam manusia. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu yang kita akan teladani. Sampai hal ketika Tuhan Yesus mau menghadapi cobaan, menerima cawan. Nah, itu. Disitulah diuji. Di dalam doanya apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan, ya Bapa, jikalau sekiranya cawan ini lalu saja daripadaku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ini sebenarnya sudah Tuhan Yesus itu konsisten. Dia adalah firman Allah. Dia mengajarkan kita yang tidak bertentangan dengan apa yang firman Tuhan sudah katakan di perjanjian lama. Tidak bertentangan. Seperti dalam perjanjian lama, ya, menyangkut doa tadi. Manusia boleh berencana, tetapi yang memutuskan adalah Tuhan. Kita boleh berencana. Kita menghadapi, Tuhan, kalau bisa Tuhan, saya jangan begini, saya jangan begini, saya jangan begitu, saya jangan ditaruh ke sini, saya mendapatkan ini saja Tuhan. Oke, itu manusiawi. Kita berencana, ya, kita berencana. Tetapi pada akhirnya Tuhan yang memutuskan, karena Tuhan yang tahu yang terbaik. Sehingga kita pun tidak mau mendahului Tuhan. Sampai kita sudah menyatakan, di dalam doa kita sudah menyatakan keinginan kita, Tuhan aku mau gini, mau gini. Tapi diakhiri dengan, tapi aku kembalikan kepadamu. Ya, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Paling tidak, unek-unek kita sudah sampaikan. Ya, Tuhan mau jawab, Tuhan mau konfirmasi, menjawab doa kita. Intinya kalau kita dewasa, bukan saja ya jawaban Tuhan, tidak pun jawaban Tuhan, tapi kita sudah siap karena kita menjadi gereja yang taat. Dan ketaatan itu adalah suatu wujud kesetiaan, dan kita percaya, kita tidak ragu-ragu dengan jawaban Tuhan, sekalipun tidak enak bagi daging.
Tapi karena kita taat, kita setia, kita percaya, ya, jawaban tidak itu ternyata Tuhan sudah menyediakan jawaban yang benar. Itu baru dewasa rohani. Tapi kalau kita kanak-kanak rohani, ya kasihan, ya. Ini yang saya maksud pelajaran akal-akal manusia. Kalau di pengajaran kabar pengantin, ya kita diajarkan dewasa, disiplin, memang keras memang, ya. Kalau orang tidak tahan, ya pasti keluar. Dia akan cari yang sesuai dengan kehendaknya. Firman Tuhan yang enak di telinga. Makanya di hari-hari terakhir Paulus ingatkan di dalam 2 Timotius berapa itu? 2 Timotius 4, ya. Ayat yang ke ayat ke-1, ya. Ayat ke-1. Di hari terakhir, ya, banyak orang mencari guru-guru supaya demi menyenangkan telinganya. Saya lupa itu. Timotiuskah? Tuh. Ya, 2 Timotius 4 ayat 2 mulai. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah. Beritakanlah firman, siap sedialah. Baik atau tidak. Nah, ini pesan kepada Timotius untuk memberikan suatu pengajar, memberitakan firman Injil kepada jemaat di Efesus. Terus Nyatakanlah apa yang salah. Nah, nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah. Dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nasihati dengan segala kesabaran. Artinya di dalam kita memberikan nasihat, teguran, ya pasti ada jemaat yang pro dan kontra, ya. Yang kontra dia akan sensitif, dia akan tinggalkan pelayanan penggembalaanmu, ya. Entah mungkin dia balik lagi, dia minta maaf, atau dia pergi malah membicarakan kehidupan saudara, pelayanan saudara, ya aib saudara sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, ya sabarlah, ya. Sabar, ya. Harus bersabar menghadapi seperti itu. Pelayanan itulah seninya, pelayanan, ya. Seninya itu artinya seni dari masterpiece, ya. Kita ini masterpiece-nya Tuhan. Kita dibentuk supaya menjadi suatu barang yang berharga, yang bernilai tinggi, ya. Kita ini menjadi masterpiece-nya Tuhan, ya memang harus dibentuk, diukir, itu sakit, ya. Sakit tapi indah. Terus Ayat ketiga, karena akan datang waktunya, ya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Akan ada waktunya, akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Terus Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru. Mereka kumpulkan guru-guru, pengajar-pengajar, pendeta-pendeta, apalagi hamba-hamba Tuhan yang, ya dari penampilan sajalah kelihatan fasih, penampilan ganteng, rapi, atau cantik, manis, ya, atau fasih intelektual, yang kayaknya ini ngerti nih istilah-istilah begini, ya, bidang pas sesuai dengan bidang pekerjaan. Bisa aja seperti itu. Terus Menurut kehendaknya, ya, untuk memuaskan keinginan telinganya. Yang sebenarnya tujuannya hanya untuk memanjakan telinga mereka, ya, hanya untuk menyenangkan telinga mereka. Ini sebenarnya sudah bibit-bibit, ya, jemaat yang sudah berani melawan gembala, ya. Akhirnya ketika gembala dengan tulus hati tegur, menasihatkan, memberikan pengajaran yang sehat, jemaat tersinggung, ya, karena ada dosa, karena ditemplak dosanya, jemaat bikin persekutuan baru, dia pilih hamba Tuhan, ya, hamba Tuhan yang tidak tahu riwayatnya seperti apa, ya. Dia ambil, ini jago bicara ini, ini ngerti ini firman Tuhan. Ya udah, mereka kumpulkan, mereka angkat di situ supaya menjadi pemimpinnya, menjadi ketua koordinator, dia yang sharing-sharing firman, yang tidak tahu asal muasal dia ngerti firman, pengajaran atau enggak. Itu akhirnya mereka bikin persekutuan, cuma bikin persaingan kepada pelayanan gembalanya sendiri. Ada seperti itu, ya. Itu sangat ya tidak etis sekali. Itu makanya lewat firman Tuhan ini diingatkan, jangan kemana-mana. Kalau sudah mengenal akan pengajaran, hati-hati, ya.
Itu kekuatan akal-akal manusia. Lebih baik kita baca sebagai ayat terakhir, akal-akal manusia, Matius 15 ayat 89. Matius 15 ayat ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Eki pegang salinan lain nggak? Salinan apa? Ayat 8. Nah. Bahwa kaum ini menghormati aku. Kaum ini menghormati aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Menghormati, beribadah itu adalah suatu wujud daripada penyembahan. Kita ini mau menjadi penyembah yang benar ya. Tapi ada yang akal-akal manusia seperti ini, kelihatan menyembah Tuhan dengan mulutnya yang manis ya. Tapi sebenarnya ya, terus ayat 9, lama-lama sia-sialah mereka itu menyembah aku. Sia-sialah mereka menyembah aku. Karena mereka itu mengajarkan hukum-hukum akal manusia. Karena yang mereka ajarkan hukum-hukum akal-akal manusia. Akal manusia itu selalu menuju kepada kepuasan daging. Makanya penyembahan mereka itu ya hanyalah sukacita memuaskan daging. Penyembahan mereka itu di dalam gereja, dalam bangunan gereja, dalam persekutuan itu hanyalah entertain ya. Entertain selama 1 hari ketika mereka lepas 6 hari bekerja yang begitu melelahkan ya. Banyak masalah di kantor, banyak masalah dengan rekan kerja, dengan atasannya ya. Dia mau ke gereja nggak mau nerima teguran, aduh janganlah, udah sama bos atasan itu udah ditegur, ini lagi gembala tegur lagi. Ini ada lagi penyembahan, suara Tuhan tegur lagi ya, buka-buka aib misalkan seperti itu. Janganlah, tolonglah ya, kalian ini gimana sih ya, kalian aja hidup dari persembahan kami. Ada itu seperti sampai singgung seperti itu. Nah ini namanya kekanak-kanakan rohani ya. Jadi sehingga jikalau ada hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab seperti akal-akal manusia, ya udah konsep ibadah mereka entertain ya. Tidak heran mereka penyembahan saja hal yang krusial itu mereka konsep sesuai akal-akalan yang memuaskan daging. Itu penyembahan, esensi dalam ibadah. Maka segala konsep ibadah pun mereka akan buat bagaimana menjadi panggung yang mewah. Waduh, lagu-lagu ya, maaf kata terkadang ini perbincangan kami orang-orang mungkin sesama yang melayani musik maupun para singer juga. Terkadang perbincangan kami bukan bukan membanding-bandingkan atau merendahkan. Terkadang kami memikirkan, merenungkan kok lagu-lagu sekarang ini ya berbeda dengan lagu-lagu dahulu ya. Berbeda. Lagu-lagu sekarang rata-rata nada-nadanya sama, intro-intronya sama ya. Kalau dulu True Worshipper tahun-tahun 90 atau 2000 ya. Oh itu bagus, dia berbeda-beda dan kata-katanya betul-betul seperti ada kuasa ya. Sekarang kayaknya lebih ke general ya, kalimat-kalimatnya ya. Mungkin tidak semua tapi kebanyakan seperti itu. Dan lagu-lagunya ya seperti referensi yang mereka ambil mirip-mirip dengan lagu dunia. Model-modelnya seperti memang enak ya, enak apalagi Kak dia kalimat-kalimat rohani ya, tentu pasti sangat menyenangkan, sangat menghibur ya. Nah itu yang terjadi, tapi ya sudahlah, mungkin gereja ingin mengikuti zaman ya, apa mau dikata. Jadi hal esensi pun mereka sudah pakai akal-akal manusia, maka segala konsep ibadah pun mereka akan pakai duniawi ya. Bagaimana menyenangkan, menghibur manusia, sampai isi firmannya pun itu yang mengenakan, menyenangkan telinga. Itu akal-akal manusia ya. Lalu ayat selanjutnya pelajaran setan-setan. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 4. Timotius 4 ayat yang pertama. Tapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian
ada orang-orang yang akan murtad kalau mengikuti roh-roh penyesat Ya. dan ajaran setan-setan. Ajaran setan-setan, roh penyesat. Oleh tipu daya pendusta-pendusta Hmm. yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ya. Terus Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, melarang makan makanan yang diciptakan Allah. supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya. Ya, supaya menghindari makanan yang didoakan dalam Kristus Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diterima dengan ucapan syukur itu tidak dilakukan ya. Terus Dan yang telah mengenal kebenaran, ya, karena semua yang diciptakan Allah itu baik ya, dan sesuatu tidak ada yang haram, ya. jika diterima dengan ucapan Ya. syukur. Jadi intinya begini, pelajaran setan-setan itu adalah adalah pemahaman, adalah doktrin yang membuat jiwa-jiwa orang-orang Kristen khususnya itu tidak lagi hidup dalam ucapan syukur, tidak lagi hidup dalam penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak lagi ya. Bahkan ada pelarangan orang kawin. Akhirnya ya sebenarnya ada ya doktrin gereja yang melarang kawin ya, melarang kawin secara sengaja, bukan karena terpanggil. Jadi ada doktrin yang kalau engkau mau menjadi seorang pengajar ya, pemimpin umat ya, engkau tidak boleh kawin ya. Ada seperti itu, ada doktrin di gereja seperti itu ya. Ya seperti pastor-pastor ya di Katolik itu, mereka punya suatu janji yang harus terikat. Padahal kalau menurut ajaran Tuhan Yesus, ada orang yang tidak kawin itu karena panggilan. Nah, karena panggilan saudara, bukan sesuatu hal yang dipaksakan. Bukan dipaksakan ya. Bukan karena demi organisasi, demi kehormatan, demi jabatan, demi engkau dihormati, disegani ya. Lalu engkau akhirnya melawan kehendak Tuhan. Menikah itu adalah kehendak Tuhan ya. Nah, itu ada doktrin seperti itu. Ada doktrin yang melarang makan babi ya. Itu pun termasuk pelajaran yang seperti ini, pelajaran dari roh jahat. Padahal segala sesuatu kalau diterima dengan ucapan syukur ya semua aman-aman saja ya. Ya asal ada yang menjadi hukum prinsipnya, kita tidak boleh makan darah karena itu nyawa ya. Itu menggambarkan nyawa ya, jiwa ya, darah nggak boleh. Nah, kalau masih ada yang memperbolehkan itu ya sudah lain lagi tuh ya. Itu yang menuju kepada ritual-ritual adat istiadat ya, orang dari bangsa-bangsa kami. Jadi itu pelajaran setan-setan. Itulah yang dialami Simei ya. Dengan kekuatan organisasi. Maka itu digambarkan gereja Tuhan yang tidak setia kepada pengajaran yang sudah dia terima. Akhirnya dia pergi ke persekutuan yang justru pengajarannya itu sudah tidak jelas atau pengajarannya masih dasar. Nah, itu kan sama aja saudara turun tingkat. Orang di mana-mana naik, ini saudara turun ya. Jadi itu hati-hati. Kalau kita turun, berarti kita sudah melawan kehendak roh. Hati-hati. Kalau sudah melawan kehendak roh, ya kita sudah menduka citakan roh, itu berbahaya. Ya, dikatakan di dalam Matius 12 bahwa segala hujat kepada anak manusia itu bisa diampuni, tapi hujat kepada Roh Kudus itu tidak bisa diampuni. Ya. Kenapa saudara? Ayat penutup Efesus 4 ayat yang ke-30. Efesus 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu menduakan Roh Kudus Allah. Janganlah engkau mendukakan. Mendukakan Roh Kudus Ya. Allah. Yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus yang memeteraikan saudara menjelang hari kedatangan supaya menjadi bangsa terpilih untuk menerima perjanjian itu ya. Jangan kau dukakan. Oleh karena apa sih? Coba baca terus. Ayat 31. Ya. Segala kepahitan, Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. hendaklah dibuang dari antara kamu. Terus Demikianlah pula dengan segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah satu terhadap yang lain, penuh kasih mesra, Ya. dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ada pengampunan, kasih mesra. Itu gereja yang dewasa. Itulah yang diajarkan oleh pekabaran pengantin Kristus. Ya, tema menjadi pengantin Kristus ya, pengantin kita saja itu raja damai.
Masa kita sebagai gerejanya ya tidak mau ada kedamaian? Kalau masih ada perselisihan ya tetapi kita masih pegang pengajaran yang benar, ya berarti kita masih dalam proses pembentukan. Ya bisa dikatakan saudara kalau masih ada pertengkaran, masih ada fitnah, masih ada mulut-mulut nggak bagus, ya saudara bertobat ya. Bertobat saja. Harus dewasa di dalam iman ya. Masih membicarakan orang, masih ada perselisihan dengan siapapun, berarti saudara masih kanak-kanak rohani. Ya puji Tuhan, lewat firman Tuhan ini artinya saudara akan diajarkan untuk bertumbuh dewasa. Ya semua itu proses kita bisa maklumkan. Asalkan dalam hal pengajaran, awas. Saudara sudah terima pengajaran yang tinggi, jangan saudara kembali kepada pengajaran asas-asas yang dasar. Saya katakan begini, bukan berarti merendahkan pengajaran doktrin-doktrin yang lain. Bukan. Kita sudah belajar dalam tabernakel di retret. Ada pekabaran pertobatan, pekabaran halaman, ada pekabaran semi pengantin atau pekabaran kamar suci, ada pekabaran kamar masuci. Ya, pekabaran kamar masuci itu mencakup semua. Ya. Tapi kalau pekabaran halaman dia tidak mengerti sampai ke atas. Ya, karena belum diungkapkan. Nah ini jadi lewat firman Tuhan pada saat pagi hari ini, tinggallah dalam kesetiaan ya. Kalau sudah mengenal kabar pengantin ya jangan cari yang tidak kabar pengantin. Boleh cari ya, cari yang lain ya, kalau bisa ya, ajaklah, bawalah untuk sampai kepada pengenalannya sesuai dengan pemahaman Eki. Bawa ya, seperti kalimat jikalau ada seorang suami memiliki istri yang tidak bersaya, hendaklah suami menguduskan istrinya itu. Nah, artinya membawa istrinya itu kepada pengudusan ya, lewat pengajaran, pemahaman, supaya roh, jiwa dan tubuhnya itu dikuduskan ya, lewat firman Tuhan, pengajaran dan Roh Kudus. Begitu di dalam hal pasangan. Nah, begitu sebaliknya, jika ada seorang istri yang memiliki suami yang belum mengenal akan pengajaran kebenaran ya, maka istri itu wajib menguduskan suami itu. Jadi begitu ya, semuanya itu kembali lagi kepada pribadi kita. Jangan seperti Simei yang tidak taat. Kita sudah ada perjanjian dengan Tuhan, dan marilah kita taat kepada pengajaran. Pengajaran itu yang dimana Amsal mengatakan, Amsal 4 ayat 13, peganglah teguh-teguh akan pengajaran itu ya. Kalau salinan baru didikan, kalau salinan lama pengajaran, karena dialah hidupmu. Jadi kalau kita mau hidup jangan kemana-mana, tetap di kabar pengantin ya. Mau kemana tetap itu pengajaran kabar pengantin harus tetap dijaga. Ya, hati-hati kalau enggak mau mati rohani kayak sini. Mari kita berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu. Engkau mengingatkan kembali akan kehidupan Simei, menggambarkan gereja Tuhan jangan sampai tidak memiliki kesetiaan. Sebagaimana kami adalah orang-orang pilihan-Mu yang telah dipanggil dari kehidupan yang lama, memiliki masa lalu Tuhan, kehidupan yang lalu sebelum mengenal kebenaran. Bagaimana kami hidup oleh berhala akan ilah-ilah dunia ini Tuhan. Tapi ketika kami mengenal kebenaran-Mu, kami boleh hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam perbuatan baik sesuai kehendak Tuhan. Yang walaupun kami sadari kami masih banyak kekurangan, keterbatasan, jauh daripada sempurna, tapi kami bersyukur oleh iman percaya kami Tuhan, lewat firman dan pengajaran Tuhan yang Engkau sediakan bagi kami,
biarlah itu menjadi suatu bangunan rohani Tuhan, di mana kami boleh bertempat tinggal, menaruh seluruh kehidupan kami di atas setiap dasar firman dan pengajaran yang kami sudah pahami Tuhan. Sebab itulah yang akan membawa kami kepada suatu kehidupan yang kekal. Dan lewat firman Tuhan, Kau sudah Tuhan mengingatkan kami, menegur kami Tuhan, agar kami jangan sampai terpengaruh dengan segala kekuatan dunia, kekuatan organisasi apapun Tuhan, kekuatan oleh segala keinginan daging, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Tapi biarlah Tuhan kami tetap Tuhan kepada pengajaran yang betul-betul menyampaikan suatu kebenaran Allah, dan kami di dalamnya Tuhan boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami semua Tuhan di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming. Kami percaya kami sudah dikuatkan, dihiburkan. Kami pun akan diberkati oleh Tuhan. Terlebih kami imani hari yang Kau anugerahkan pada saat ini Tuhan adalah hari yang berkemenangan. Hari yang akan kami sambut dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat nafas hidup Tuhan, sehingga kami masih boleh bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru. Segala aktivitas yang kami akan jalani sepanjang hari ini Tuhan, tolong Kau lindungi, berikan hikmat, mampukan kami untuk melewati hari ini dengan penuh kemenangan yang daripada Tuhan, berkat-berkat yang daripada Tuhan. Begitu juga perjalanan Eki Tuhan akan tugas daripada pekerjaannya. Engkau senantiasa Tuhan mengurapi dia, memberikan hikmat, kebijaksanaan, pimpin dalam perjalanannya Tuhan ke Bandung, pergi maupun kembali. Terlebih biarlah hatinya Tuhan tetap berpaut kepada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Begitu juga seluruh jemaat-Mu, simpatisan yang senantiasa mendukung pekerjaan Tuhan. Kami sisi pastori hamba-Mu, sekeluarga jemaat Tuhan dalam segala aktivitas Tuhan sepanjang hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan yang akan senantiasa memimpin lewat kuasa Roh-Mu Tuhan. Memimpin hati pikiran kami sampai kepada perbuatan yang baik, perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh berkat-berkat yang daripada Tuhan. Cukupkanlah Tuhan segala kebutuhan kami pada hari ini, dan biarlah hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Kami sudah berdoa dan menutup based on doa kami pada saat hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, selamat pagi. Sampai jumpa pada based on selanjutnya. Shalom.